untuk menyampaikan hal-hal yang penting, pointers dari pengelolaan royalti di Indonesia. Silakan Pak Mahendra. Kami beri waktu. Terima kasih Pak Jo, moderator gitu, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar ini dan para narasumber kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kesempatan yang baik Pak Joni ya. Yang pertama memperkenalkan direktorat kami yang baru gitu ya, Direktorat Perfilman, Musik dan Media baru. Kemudian ini kesempatan kenapa ini menjadi penting gitu. Kita butuh Pak Joni untuk kita kerjasama dengan FESMI, kerjasama itu untuk membangun ekosistem musik ya. Yang dulu kan nggak tertera khusus untuk musik ya di Kemendikbud dan sebagainya. Nah ini direktorat baru yang juga concern di film dan musik dan media baru. Nah ini nanti sedikit akan kami jelaskan, termasuk pentingnya fokus-fokus kita di sini gitu Pak Joni ya dan Bapak Ibu sekalian tentang hal ini. Moga-moga suara saya tidak kecil ya Pak Joni ya. Cukup jelas Pak. Oke, cukup jelas. Mungkin ada slide, lanjut aja ke slide, walaupun singkat-singkat nanti biar teman-teman juga tahu terhadap ini gitu. Lanjut aja bahwa direktorat kita ini ada karena adanya kampanye di periode keduanya Pak Jokowi. Memang beliau ingin memajukan musik dan film dan terutama untuk mensikapi yang sekarang dengan media baru. Nah ini adalah latar belakang direktorat kita gitu ya, dengan potensi meningkatkan kesejahteraan kaum kreatif dengan menghasilkan produk-produk budaya yang bernilai baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian didukung dengan pengembangan platform media baru, tentunya distribusi hasil-hasil kreativitas di bidang musik dan film akan lebih meluas lagi. Lanjut. Nah ini latar belakangnya, poin-poinnya yang diminta oleh dari Pak Presiden. Ada pelindungan hak cipta itu nomor 1 tuh, sistem pendataan terpadu, peningkatan apresiasi dan literasi, kesejahteraan musisi, penyiapan infrastruktur pendukung. Yang satunya untuk film. Lanjut aja. Nah ini adalah tusi kita, mungkin nggak bisa dibaca kemudian. Lanjut aja. Nah ini adalah struktur di Ditjen Kebudayaan juga mengalami perubahan. Tidak ada lagi direktorat kesenian, sejarah, tapi memang kita ada direktorat proses seperti ada pelindungan, pengembangan pemanfaatan, PTLK yaitu tenaga dan lembaga kebudayaan, tapi juga ada 2 yang mengenai musik dan perfilman, musik dan media baru, dan kepercayaan dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. Lanjut aja. Nah ini adalah kegiatan kita di tahun 2020. Lanjut aja. Nanti bisa dibaca. Nah fokus kita di sini, nah kita langsung fokus di musik yaitu penguatan, pelindungan dan advokasi, kemudian juga pemajuan SDM, kemudian pendataan dan literasi, kemudian di kita tahun ini kebetulan ada untuk buat musik dan untuk lagu anak. Jadi di kita memang sedang perintah Pak Presiden khusus mengenai adanya ketersediaan lagu anak yang selama ini sudah banyak yang kurang ya. Banyak yang anak-anak tapi bersikap dewasa. Nah ini kita pengen mengembalikan seperti dulu di Cakoswoyo yang memang menyanyikannya memang dengan lagu bergenre anak-anak betul gitu. Lanjut. Nah ini fokus kita di bidang musik tadi sebetulnya penjelasan dari fokus kita. Nah penyusunan pedoman pelindungan dan advokasi hak kekayaan intelektual bagi penulis dan pencipta lagu, kemudian mengumpulkan royalti di kegiatan Kemendikbud, ini nanti saya jelaskan. Nah kemudian juga di bidang SDM, walaupun ini tadi dipindah di Direktorat PTLK, tapi tetap kami juga yang mengawal. Lanjut. Ini ada pendataan dan literasi, kita juga sedang mendata
musik gitu ya, yang di seluruh Indonesia. Sementara ini nanti di bulan Juli kita sedang kerjasama dengan Irama Nusantara gitu, dan juga sedang mendata di pemetaan di seluruh Indonesia. Kemudian untuk literasi, ini bagian dari literasi kita nanti untuk masuk di pendidikan, tapi ini kita sedang memetakan semua. Jadi belum, karena COVID ini, jadi kita belum anggarannya juga sedang disesuaikan dengan kondisi COVID. Kemudian Indonesia membuat Musik Expo, yaitu sebetulnya upaya diplomasi kita untuk di tingkat global menjadikan Indonesia sebagai referensi skema World Musik dunia dengan menyelenggarakan showcase musik Indonesia di tingkat internasional, maupun sebetulnya upaya-upaya untuk mengglobalkan musik-musik kita, musik-musik tradisional, sehingga bisa saja bentuk kolaborasi, bentuk ad residen dengan melalui kajian dan diskusi. Kemudian yang terakhir tadi seperti lagu-lagu anak dan sebagainya. Lanjut saja. Nah, karena kondisi COVID, akhirnya kegiatan yang di bidang musik itu lebih banyak untuk daring ya. Kita yang pertama tujuannya sebetulnya membantu seniman-seniman kita yang sedang terdampak. Yang kedua, sekaligus kita menghibur gitu ya. Bidang kebudayaan sekarang ini kan malah menjadi untuk meningkatkan imun, menjadi hiburan dan sebagainya harus hadir. Kalau enggak kan sepi sekali, kita di rumah 3 bulan, nggak ada lagi apa-apa. Jadi kita perlu hadir di sini, sehingga kita di akun budaya saya sudah banyak sekali yang tampil, grup-grup musik maupun pertunjukan-pertunjukan yang ada di akun budaya saya, termasuk masterclass dan sebagainya. Nah, balik yang tadi, lanjut aja, sorry Mas. Lanjut, yang sebelumnya Mas, yang sebelumnya. Nah, ini dia penguatan produk budaya saya, pendukungan mega event melalui OST, kemudian kita juga tetap ada Liga Musik, kemudian beberapa Indonesia Musik Expo di daring, festival musik tradisional juga di daring, tour konser Rapsodia Nusantara yang Ananda Sukarlan, kemudian kemarin juga tribut B.J. Habibie dan sebagainya. Jadi kita sedang mengisi di akun budaya saya untuk di tahun 2020 gitu ya. Kemudian lanjut, dan sosialisasi dan workshop otomatis seperti kegiatan hari ini, memang kami minta untuk tahun ini kita lebih membangun ekosistem musik, bahkan pemetaan, bahkan bagaimana kalau kita bisa membuat grand design untuk tahun ini. Lanjut aja. Nah, ini adalah pelindungan hak cipta. Sebetulnya intinya kita ingin mendengar ya, intinya gitu ya, sambil sosialisasi dengan acara-acara yang sekarang ini, tapi kita ingin mendengar masukan-masukan apa sih sebetulnya, karena selama ini musik kan belum, dulu kan nggak khusus di itu ya, ada direktoratnya gitu, ada lembaganya di pemerintahan. Nah, mumpung di kita ada, nanti mohon masukannya tentang bagaimana mensikapi tentang musik ini ke depannya, termasuk untuk urusan pelindungan hak cipta, karena kan di nomor 1 tadi kan urusan pelindungan hak cipta itu menjadi penting. Termasuk kita masih berpikir untuk pendampingan gitu ya, memberi panduan kepada generasi muda yang ingin masuk ke industri musik, sehingga mereka paham betul terhadap aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan yang ada di seperti Kumham, undang-undangnya, kemudian tantangannya kalau masuk di industri. Karena saya dengar kan yang almarhum Didi Kempot yang masuk YouTube kan kemarin juga sempat komplain kayak gitu contohnya ya, dengan era-era yang sekarang ini. Kemudian perlu peningkatan kepercayaan, tadi juga Pak Joni sudah menyinggung perlu kepercayaan tentang pengelolaan tadi royalti dan sebagainya. Nah, ini kan salah satu cara biar tidak saling curiga dan sebagainya bagi penerima royalti maupun yang mengelola gitu, harus aturannya juga jelas dan sebagainya. Nanti kan kayak gini-gini kan perlu perlu dikritik seperti kata Pak Joni tadi gitu ya, maksudnya biar sama-sama enak di dalam mengembangkan, sehingga memajukan musik kita gitu, sehingga terutama untuk imbas kesejahteraannya bagi semua pihak gitu ya, pelaku-pelaku musik dan sebagainya. Lanjut.
Nah, kalau permasalahan pastilah nanti yang sudah saya sampaikan lanjut aja. Nah, ini adalah yang sudah direncanakan. Jadi pada intinya itu Pak Joni, Bapak Ibu sekalian, direktorat kami ini sedang berusaha untuk mendengar dengan acara-acara ini mungkin dari kemarin gitu ya, dengan adanya webinar ini, semoga mendapat masukan sehingga apa yang bisa kita lakukan ke depan gitu di musik secara umum gitu. Saya lihat kan kayak lagunya Mas Brebian itu yang itu kan yang apa? Yang apa? Siapkah kau jatuh cinta itu kan? Itu siapkah kau itu kan jatuh cinta, tuh jatuh cinta kan udah sampai 105 juta kalau nggak salah ya. Aku lah ya cek tadi gitu ya. Yang di YouTube itulah. Ya, itu kan harus betul-betul nyampe kepada apa yang berat gitu ya. Kayak gitu-gitu contohnya. Itu kan apa perlu kita nah ini kan nggak semua orang generasi penerus gitu paham untuk masuk ke industri musik. Nah ini sebenarnya kita pengen mendampingi untuk hal itu bersama-sama nanti Kemenkumham bagaimana sehingga kesejahteraan itu betul-betul sama-sama dirasakan sehingga menyemangati perkembangan industri musik kita, jangan sampai mundur gitu, tapi justru semakin maju dengan apa situasi gitu ya, aturan maupun bagaimana hak dan kewajibannya bagi pelaku-pelaku itu ya, pelaku-pelaku musik dan sebagainya. Makanya saya terima kasih sekali nih Pak Joni untuk Pak Yesi, Pak Medi, Mas Febrian untuk datang ke sini gitu ya. Ini luar biasa. Ini orang-orang yang tepat saya pikir untuk nanti menyampaikan tentang royalti ini sehingga kami juga perlu paham gitu. Kita sama-sama menguatkannya di mana dan sebagainya. Kemarin sebetulnya tahun ini kita kepikiran gitu Pak Yesi, Pak Medi gitu ya. Di tingkat Kemendikbud kan suka ada acara itu tuh panggung-panggung terbuka itu ya, ada Car Free Day apa yang suka di hari besar-besar kita dan sebagainya. Kami itu sedang berpikir untuk kerjasama dengan LMKN dan pengelola lah royalti untuk menentukan kalau orang nyanyi di panggung kayak gitu itu berapa sih. Nah kita pengen mungut itu ke panitia. Saatnya lagunya Mas Febrian itu dinyanyiin gitu ya oleh penyanyi siapa gitu tuh yang nggak usah yang besar. Kalau yang besar kan LMKN pasti datang ya. Tapi yang kecil-kecil ini loh, yang di panggung-panggung, yang di dalam Kemdikbud sendiri, di UPT kita kan suka ada apa datengin penyanyi gitu ya, entah dangdut, entah pop, entah apa rock. Kita tuh pengen memungut mereka, tapi kita pengen konsultasi dulu kalau setiap lagu dinyanyiin seorang penulis itu apakah seperak 2 perak lah. Walaupun seperak 2 perak kan ya kita kumpulin lah gitu ya. Sehingga berapapun itu aturannya pengennya di Kemendikbud itu menjadi nanti biar ini, tapi tahun ini kan COVID jadi ya pasti kita tunda ya, belum karena nggak ada acara juga gitu untuk yang dipungut gitu ya. Pengen kita yang panggung-panggung kecil kita yang oleh Kemdikbud menjadi trigger, nanti kalau jalan kan kita bisa ngajak tuh di kementerian lain, kan banyak loh yang lagu-lagunya penyanyi-penyanyi itu kan juga dinyanyiin tuh, karena waktu saya jadi kepala biro umum tuh banyak sekali acara yang panggung di kita sendiri, di dalam acara outbound, di acara apa, itu kan mungkin nggak terhitung gitu, kalau nggak ada yang laporin, kan gitu contohnya. Nah kita tuh pengen itu ya, itu kan ada hak dari pencipta gitu ya, walaupun seberapapun, kalau seberapapun kalinya tiap tahun, terus kalinya berapa kali, kalinya kementerian, kalinya semua kan jadi mungkin jadi lumayan juga gitu. Nah kita berharap itu juga nanti moga-moga bisa terlaksana sehingga kita nanti itu kalau kementerian kita di dalam sendiri udah bisa jalan, kita ngajak kementerian lain, baru ngajak ke masyarakat sehingga sama-sama bahkan bisa menjadi edarannya Pak Presiden kayak atau Pak Menko gitu ya, sehingga menjadi praktek baik untuk kita semua sehingga kita peduli terhadap orang yang berkreativitas lah, sehingga orang merasa dihargai dan sebagainya. Mungkin itu semangatnya Pak Bapak Ibu sekalian, itu dulu karena kami sebetulnya datang untuk lebih banyak mendengar dari Bapak-Bapak sekalian ini, termasuk Mas bagaimana kondisi yang di lapangan sih, kemudian kita sehingga bisa pemerintah itu tepat mensikapinya tanpa mengganggu, bahkan mendorong, bahkan bisa mendampingi dengan baik. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Hendra. Terima kasih.
Salam. Itu mengenai yang Pak Mahendra sampaikan untuk mengumpulkan royalti terhadap lagu-lagu yang diperdengarkan, dinyanyikan di event-event acara-acara itu ada ketentuannya dan ada pentarifannya. Jadi itu diatur oleh LMKN dengan backup dari peraturan Menteri Kumham. Jadi ada pentarifannya, ada semua. Nah itu nanti kita akan tanyakan kepada Bung Medi. Ya. Nanti kita akan minta penjelasan dari Bung Medi soal itu. Dan kami berharap seperti yang Pak Mahendra katakan, Kemendikbud kalau bisa menjadi pionir di sini. Kalau bisa ada surat edaran dari Menteri bahwa semua event-event yang dibiayai apa difasilitasi oleh Kemendikbud dengan anggaran dari Kemendikbud itu harus melaporkan lagu-lagu repertoire yang akan dinyanyikan, atau kalau tidak sempat melaporkan, menyusul kemudian, tetapi akan membayar sesuai dengan tarifan yang ada. Itu kalau surat edaran Menteri itu dibuat dari Kemendikbud, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu kementerian lain akan ikut-ikut juga, Pak. Tapi mereka followers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di depannya kan. Karena ini mengacu kepada payung seruan Presiden. Gitu, Pak. Jadi dengan seruan Presiden untuk perlindungan itu jelas. Jadi Menteri malah melaksanakan apa yang diminta oleh Presiden. Jadi saya berharap mudah-mudahan Pak, surat edaran dari Menteri bahwa semua kegiatan-kegiatan yang menggunakan karya cipta orang lain dalam event-event atau dalam kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu harus membayar royalti. Wah, itu bola saljunya pasti hebat Pak Mahendra. Nanti akan ada banyak pertanyaan kepada Pak Mahendra, tapi mungkin saya mau tanya 1-2 dulu Pak, mengenai perlindungan yang dikatakan bahwa perlindungan itu menyangkut advokasi dan fasilitasi. Oke lah, saya tidak menanyakan lebih jauh ke fasilitasi, tapi bisa Bapak jabarkan perlindungan terhadap para pencipta lagu ini, itu dalam bentuk advokasi itu konkretnya bagaimana Pak? Gitu. Apakah ada di Direktorat Bapak ini ada satu pos ya yang siap memberikan layanan advokasi kepada para klien. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga ada yang mau ditanyakan mengenai Liga Musik Kampus. Ini kan menarik. Kalau liga yang kita tahu kan liga sepak bola, liga ini kan, liga itu kan gitu Pak ya. Jadi Liga Musik Kampus ini juga dia bersifat kompetisi ya. Apakah kompetisi dan segalanya itu sehingga memacu kreativitas peningkatan kemampuan SDM musik kita. Nah itu saya ingin tahu juga, dan saya rasa para peserta webinar juga ingin tahu, apalagi yang mahasiswa kan, bagaimana model dari Liga Musik Kampus yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru. Kemudian yang satu lagi Pak, mengenai untuk penciptaan, ya, untuk pementasan lagu-lagu anak, itu apakah sudah dikomunikasikan dengan komunitas-komunitas di bidang pembinaan anak, ya, sehingga melibatkan masyarakat secara keseluruhannya untuk bersama-sama turut serta dalam program itu Pak. Sebab banyak juga kementerian-kementerian yang membuat programnya bagus gitu,
maksud dan tujuannya bagus, tapi karena tidak melibatkan partisipasi dari komunitas-komunitas musik, ya, hanya menyerahkan kepada event organizer, maka hasilnya tidak maksimal. Nah, jadi mungkin 3 itu saya tanyakan ke Pak Mahendra. Pertanyaan lainnya nanti kita tunggu dari para peserta. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Joni. Langsung dijawab nih Pak ya. Ya, Pak. Ada oke, baik. Untuk layanan vokasi yang pertama, betul Pak, kita sebenarnya yang pertama ini pengen mendengar juga satu. Tapi ada keinginan di kami memang sudah dibentuk tim untuk yang bidang hukum gitu ya, untuk nanti memberi pendampingan tentang advokasi ini. Pendampingan tentang advokasi ini. Jadi justru ini pengen menguatkan sebetulnya gini loh. Kita ngukur seberapa jauh sih pendampingannya kayak apa sih, gitu loh. Kita kan pengen nggak juga nih mendapat informasi dari pelaku. Makanya seminar ke depan itu kan terus bergulir itu Pak Joni ya, terhadap berbagai hal persoalan. Bahkan yang kemarin yang terjadi heboh akhir-akhir ini, yang kita cover cover lagu dan sebagainya kan juga akan kita bicarakan contohnya. Nah termasuk yang royalti dan sebagainya. Nah kita pengen tahu pemetaan masalahnya sehingga kita layanan advokasinya bentuk apa. Tapi kita siap kalau memang dibutuhkan nanti akan menjadi pendampingan gitu Pak. Karena kita sudah punya membentuk lagi embrio tim gitu sehingga apa yang mau dilakukan dan itu biar tepat gitu. Jadi tidak tumpang tindih dengan Kumham dan sebagainya. Gitu. Jadi kita mau masuk di mana nih posisinya. Bahkan nanti takutnya Pak Rekraf juga akan masuk juga di bidang itu, harusnya kan dia juga lebih dekat ke sana juga di bidang musik yang ekonomi kreatif dan sebagainya. Nah, kita pengen mendengarkan itu biar kita tidak salah. Justru itulah mau pembentukan layanan advokasi tadi Pak, pelindungan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Liga Musik Kampus, sebenarnya ini udah jalan timnya. Udah dari awal Januari itu sudah pengumuman, bahkan sebagian peserta komunitasnya itu juga ke kampus-kampusnya itu akhirnya kita sempat rapat sekali karena apa? Akhirnya kan tidak bisa dilakukan secara offline. Akhirnya dilakukan secara online untuk proses seleksinya. Kan nanti awalnya kan ada di kampus-kampus itu, tetapi ternyata sekarang karena terjadi COVID menjadi seleksinya lewat online. Baru di puncaknya di seminar dan di semifinal ataupun final itu akan ada yang rencana sih masih barengan dengan Pekan Kebudayaan Nasional yang di Oktober nanti, yang juga ada offline-nya, yang ada fisiknya, sehingga akan ada di situ, mungkin tepatnya sedang kerjasama di halamannya TVRI karena sekaligus diliput oleh TVRI gitu. Itu Pak tentang Liga Musik Kampus yang sebetulnya ini kan kampus ini kan mulai mereda ya aktivitas kebudayaannya, sehingga kita ingin menumbuhkan sehingga orang lagi tidak lagi mengenai apa yang disintegrasi kekerasan dan sebagainya kan sedang menguat ya di mahasiswa dan sebagainya lah. Kita pengen bukan mengimbangi, justru memberi aktivitas yang positif lewat musik ini dan sebagainya. Itu, dan sudah ada pesertanya sebetulnya Pak, tapi detailnya nanti akan kami laporkan berikutnya. Kemudian yang untuk berikutnya lagu anak, betul Pak. Kita sebenarnya tujuannya ada 2, memproduksi mempopulerkan kembali lagu-lagu anak yang lama dengan ikon baru. Yang pertama, yang kedua adalah mengadakan lomba membuat lagu-lagu anak baru yang nanti juga dinyanyikan oleh ikon-ikon baru, ikon anak-anak ya. Nah itu juga sedang kita kaitkan dengan belajar dari rumah yang ada di TVRI yang juga untuk pembelajaran dari rumah itu Pak. Jadi kalau menyangkut komunitas dan sebagainya ya pastilah Pak. Karena betul Pak, kita sadari betul justru kalau kita tidak membangun ekosistem tadi, pelaku-pelaku kita sudah beberapa diskusi nanti akan kami laporkan selanjutnya dengan para pelaku-pelaku tersebut sehingga akan mengadakan lomba dan sebagainya. Nah, mekanismenya sedang disusun dan sebagainya. Itu Pak untuk dan menurut kami penting sekali memang
ya ini termasuk yang hari ini kan termasuk pelaku-pelaku harus didengarkan dan sebagainya. Kita mulai memetakan dan sebagainya. Insya Allah memang yang berat itulah yang harusnya yang memang kita serahkan untuk yang lebih untuk yang lebih tahu lah gitu, yang profesional dan sebagainya. Itu Pak Joni untuk sementara jawaban kami dan sebagainya. Terima kasih Pak Mahendra. Saya garis bawahi yang pertama untuk advokasi itu mungkin kita bisa bekerja sama Pak, karena Papri ini kan kita kerjasama Kemendikbud dengan Papri, dengan FESMI kita bikin webinar ini. Nah, Papri itu melakukan advokasi dan pendampingan hukum untuk anggotanya. Itu juga FESMI sudah menyiapkan itu. Nah, nanti kita kerjasama kan Pak, yang tujuannya adalah kita melindungi hak-hak dari para pencipta lagu dan para performers. Itu Pak satu. Dan yang satu lagi yang mau saya garis bawahi, mungkin lagu anak-anak itu ada fenomena lucu Pak. Mungkin ini perlu kita pahami dan perlu kita diskusikan. Ada satu contoh misalnya anak saya waktu dia di taman kanak-kanak disuruh untuk menyanyi lagu Pelangi, ya, yang Atul Mahmud, pelangi alangkah indah. Dia nggak mau, terus suruh nyanyi Pelangi, dia nyanyikan ada pelangi di dalam makam. Kita lebih suka itu Pak. Nah, kemudian kami memperhatikan fenomena anak-anak sekarang ini, ya, anak-anak yang ya umur-umur balita menuju ke tingkat-tingkat SD ya, tingkat-tingkat PAUD dan SD itu lagunya Pak mereka sudah kurang menyukai lagi dalam tanda kutip ya, untuk irama-irama yang seperti ciptaan-ciptaan mahakarya dari Bukasur, Fatih Mahmud dan lain-lain. Buat saya itu mahakarya ya, penuh liriknya, penuh edukasi dan pembentukan karakter ada di situ ya. Tapi anak-anak ini sekarang karena kuping mereka sepanjang hari itu mendengarkan musik tren seperti sekarang ini, mereka lebih suka musik dengan tren sekarang ini gitu Pak. Itu fenomenanya. Jadi kalau kita melakukan penciptaan untuk karya-karya musik untuk anak-anak, kita mungkin tidak bisa men-setback sepenuhnya langsung ke musik seperti era-era waktu kita masih SD Pak. Nah, mungkin perlu dikombin. Jadi kita melihat ada edukasi dari musik itu. Kalau untuk anak-anak itu, musik itu memang edukatifnya itu perlu sekali, dan juga pesan-pesan moral yang ada di dalam situ. Jadi apakah cinta tanah air, apakah cinta alam, apakah cinta keluarga dan lain-lain, tapi dikemas dengan bahasa-bahasa zaman sekarang gitu, dan musik zaman itu Pak. Ya. Ya. Jadi gini, betul. Yang pertama tadi, yang kedua memproduksi yang sekarang itu gini, kita sudah ada lagu tertentu yang hasil lomba itu harus gini. Kalau memang mau dinyanyikan tertentu, itu harus penciptaannya udah langsung ngomongin dengan dia, karena biar dengan bahasanya anak-anak ikon tersebut ala dia, gitu loh. Jadi tidak lagi ini lagunya udah jadi, kamu nyanyiin ya, nggak gitu. Dari aransemen maupun dari kalau nilai-nilainya kan bisa ditentukan. Tetapi kalau aransemen sama nada atau apanya itu harus disesuaikan dengan ikonnya tadi, anak-anak yang sekarang itu. Jadi ya malah penciptanya nurut dia, pengaransemennya nurut dia untuk biar masuk ke anak-anak sekarang, seperti mensikapi yang tadi Bapak bilang itu. Tetapi yang penting juga negara hadir dalam mengimbangi juga ketersediaan anak-anak, lagu-lagu yang baik untuk anak-anak. Itu kan bagian dari fungsi negara untuk di sini ya, gitu. Jadi itu yang penting untuk kita hadir di situ, walaupun secara teknis pasti harus dengan yang sekarang ini, yang tadi produksi lagu baru dengan ikon dengan dinyanyikan oleh ikon baru. Nah, jadi
tidak lagi lagunya jadi terus kamu nyanyiin ya. Tidak, harus rasa tesnya ikon baru tadi.